Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Sabrina Fardiva Citrisna dengan NIM 07300-2038 dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Di sini saya akan membahas tentang peralatan tambang sebagai syarat ujian tengah semester mata kuliah peralatan tambang. Peralatan tambang yang pertama kita bahas yaitu dozer. Dozer merupakan jenis peralatan konstruksi yang biasa disebut dengan alat berat bertipe traktor yang menggunakan trek atau rantai serta dilengkapi dengan pisau atau dikenal dengan blade pada sisi depan. Dan pada sisi belakang bisa dipasang alat tambahan seperti ripper. Ripper yang berfungsi untuk membongkar material yang tidak dapat digali menggunakan blade. Biasanya ripper digunakan untuk pekerjaan pembuatan jalan atau pertambangan. Yang kedua ada winch. Winch berfungsi untuk menarik material dan sering digunakan pada pekerjaan pengeluaran kayu di hutan. Dozer memiliki dua tipe, yang pertama ada crawler dozer atau dozer yang menggunakan roda rantai, yang kedua ada wheel dozer atau dozer yang menggunakan roda baret. Lalu ada komponen utama dozer. Di nomor pertama ada blade, yaitu untuk mendorong dan memotong material. Di nomor 2 ada lift cylinder untuk menggerakkan blade. Di nomor 3 ada carry roller untuk penahanan mainframe. Di nomor 4 ada sprocket untuk menggerakkan track. Di nomor 5 ada mainframe, yaitu alur carry roller. Lalu ada strike frame atau batang penyangga blade. Lalu di nomor 7 ada track sebagai roda bulldozer. Di nomor 8 ada cutting edge, yaitu yang berfungsi meratakan permukaan tanah. Dan di nomor 9 ada end bit, yaitu memiliki fungsi untuk menyerok material agar masuk ke dalam blade. Lalu ada fungsi dozer, yang pertama ada earth moving atau pemindahan materi dari satu lokasi ke lokasi yang lain, yang seperti perintisan dan pembersihan lahan, pengupasan overburden, grading dan leveling lereng tambang, pengumpan ke ban berjalan, dan trapping untuk ladder. Yang kedua ada ripping atau pemotongan, seperti pekerjaan penghancuran dan pelepasan material keras, dan kedalaman ripping biasa dibatasi kekuatan dozer. Lalu ada pushing atau mendorong, yaitu seperti mendorong scraper ketika loading, mendorong scraper dan truk ketika transportasi pada kemiringan curam, dan mendorong dozer-dozer lain ketika ripping. Lalu yang terakhir itu ada utility work atau tugas khusus atau aktivitas pemeliharaan seperti stock filling dan blending, draining work dan parit dan kolam, pembuangan salju, dan pemeliharaan jalan. Siklus produksi pada dozer dibagi menjadi 3. Yang pertama ada cutting, yaitu pemotongan dari tanah yang akan digerus. Lalu ada drifting, yaitu pendorongan tanah yang sudah dipotong. Lalu ada returning, yaitu kembalinya posisi dozer ke posisi yang baru untuk melakukan kembali tahapan cutting dan drifting. Setelah dozer, pembahasan peralatan tambang yang kedua ada dump truck. Truk merupakan alat angkut materai, bagian integral dari aktivitas penanganan material di dalam tambang, baik untuk transportasi biji dari tambang ke pabrik pencucian atau stockpile, maupun mengangkat material ke lokasi pembuangan. Tipe dump truck. Berdasarkan metodenya, dump truck memiliki banyak sekali tipe. Namun di sini saya akan membahas tentang tipe dump truck berdasarkan metode pembongkarannya. Yang pertama ada real dump truck, yaitu di mana tipe muatan bak bagian depan terangkat ke atas, yang mana memiliki 2 poros atau 3 poros. Yang kedua ada side bed drum truck, yaitu di mana muatan bak samping yang terangkat ke atas. Yang ketiga ada button dump truck, di mana muatan akan turun ke bawah dump truck yang mana memiliki 2 poros atau 3 poros. Komponen dump truck. Komponen dump truck yang nomor 1 ada canopy spill guard, nomor 2 ada dump body, nomor 3 ada rock ejector, nomor 4 ada final drive, nomor 5 ada rear wheel, nomor 6 ada hoist cylinder, yang nomor 7 ada hydraulic tank, yang nomor 8 ada front wheel. Lalu ada fungsi truk. Fungsi truk yang pertama digunakan untuk mengangkut material seperti tanah penutup, batu bara, atau biji. Yang kedua, ketika truk digunakan untuk mengangkut overburden, biasanya tambang dengan metode open pit atau area mining dengan penumpahan yang akan dibentuk lereng. Yang ketiga, truk berguna untuk mengangkut batu bara atau biji ke hopper atau stockpile. Siklus produksi dump truck dibagi menjadi 3. Yang pertama ada loading atau pemuatan, yang kedua ada hauling atau pengangkutan, dan yang terakhir adalah dumping atau penumpahan. Berikut siklus dump truck sedang melakukan loading. Siklus dump truck sedang melakukan hauling atau pengangkutan.
Siklus dump truck sedang melakukan dumping atau penumpahan. Lalu peralatan tambang yang ketiga ada scraper. Scraper adalah alat berat peralatan khusus yang berfungsi untuk menggeruk, mengangkut, dan menabur tanah hasil penggerukan secara berlapis. Scraper dapat juga digunakan sebagai alat angkut untuk jarak yang relatif jauh sekitar 200 meter pada tanah datar dengan penggerakan roda ban. Scraper dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada toe scraper atau scraper direct oleh bulldozer. Tipe ini bisa menampung material sebanyak 8-30 meter kubik. Yang kedua ada motor scraper atau scraper bermotor. Daya tampung lebih besar atau sekitar 15-30 meter kubik, tapi karena daya cengkraman ban terhadap tanah kurang, motor scraper memerlukan bantuan bulldozer yang dilengkapi blade. Komponen-komponen pada scraper. Berikut adalah komponen-komponen pada scraper. Di nomor 1 ada traktor, di nomor 2 ada gooseneck, di nomor 3 ada scraper bowl, di nomor 4 ada steering cylinder, di nomor 5 ada bowl cylinder, di nomor 6 ada ejector, 7 apron, 8 apron cylinder, di nomor 9 apron rods, dan di nomor 10 ada rear engine. Lalu di nomor 11 ada cutting edge, di nomor 12 ada discharge slide, di nomor 13 ada elevator, dan di nomor 14 ada hydro engine. Karakteristik umum pada scraper. Yang pertama, tenaga penggerak atau torsi menggerakkan alat melalui 2 atau 4 roda. Yang kedua, kontrol setir dilakukan silinder hidraulik. Yang ketiga, menaikkan dan menurunkan mangkung menggunakan silinder hidraulik. Yang keempat, penumpahan atau dumping material dilakukan oleh silinder hidraulik. Yang kelima, elevator atau untuk jenis tertentu digerakkan oleh motor hidraulik. Selanjutnya yaitu fungsi scraper. Berikut beberapa fungsi scraper. Yang pertama ada pengupasan tanah pucuk atau topsoil. Yang kedua ada reklamasi, seperti leveling dan contouring. Yang ketiga, pengupasan tanah penutup atau overburden dengan atau tanpa penggaruan. Yang keempat, pengupasan biji atau batu bara dengan atau tanpa penggaruan. Lalu, selanjutnya yaitu pengupasan parting, dan yang terakhir adalah kegiatan umum seperti stock filling dan reclaiming, yaitu persiapan lokasi, konstruksi jalan, pembuatan kolam, dan parit. Teknik pengoperasian pada scraper. Pengoperasian scraper pada saat pemuatan material, ejector berada di belakang, dan bowl diturunkan sampai cutting edge mengenai tanah. Apron juga dibuka lebar. Alat kemudian bergerak maju secara perlahan. Pada saat alat bergerak maju, tanah masuk ke dalam bowl. Kedalaman penetrasi tergantung pada sejauh mana bowl diturunkan. Ketika pekerjaan pemuatan hampir selesai, bowl dinaikkan perlahan dan apron juga diturunkan untuk menahan material tidak keluar dari bowl. Pengangkutan material dilakukan pada kecepatan tinggi. Baik bowl, apron maupun ejector tidak melakukan gerakan. Bowl harus tetap pada posisi di atas agar cutting edge tidak mengenai tanah yang menyebabkan kerusakan pada cutting edge dan permukaan tanah terganggu. Pembongkaran muatan dilakukan dengan menaikkan apron dan menurunkan bowl sampai material dalam bowl keluar dengan ketebalan tertentu. Kemudian, apron diangkat setingginya dan ejector bergerak maju untuk mendorong sisa material yang ada di dalam bowl. Pada saat pembongkaran, selesai apron diturunkan, bowl dinaikkan, dan ejector ditarik kembali pada posisi semula. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.